Untuk memberikan kita lebih banyak perspektif, kita ditemani oleh Ali Hajamali, yang juga dikenal sebagai Lilimu, seorang aktivis hak asasi manusia asal Iran. Terima kasih banyak telah bersama kami di I24 News English hari ini. Masih banyak spekulasi tentang apa saja yang mungkin tercakup dalam kesepakatan potensial ini. Kita belum memiliki detailnya, tetapi secara keseluruhan, apa arti momen ini bagi rakyat Iran? Perang ini dimulai dengan 40.000 pengunjuk rasa Iran yang dibantai di jalanan. Presiden Donald Trump mengatakan bantuan sedang dalam perjalanan. Setelah semua yang terjadi selama 6 bulan terakhir, bisakah Anda mengatakan apakah rakyat Iran saat ini berada dalam kondisi yang lebih baik atau lebih buruk? Selamat malam untuk Anda dan semua pemirsa Anda. Terima kasih telah mengundang saya. Pertama-tama, rakyat Iran terlepas dari kesepakatan apapun jauh lebih maju dalam perjuangan mereka melawan rezim dan dalam perlawanan terhadap rezim yang bersikeras untuk membunuh mereka. Jadi pada bulan Januari, rakyat Iran menunjukkan kepada dunia apa arti keberanian yang sebenarnya ketika mereka turun ke jalan dalam jumlah jutaan. 3 malam berturut-turut meskipun dihadapkan dengan peluru, meskipun melihat orang-orang jatuh di depan mata mereka, meskipun mengetahui bahawa orang-orang ditembak di rumah sakit. 3-4 hari berturut-turut, rakyat tetap turun ke jalan dalam jumlah ratusan ribu bahkan jutaan di seluruh negeri melawan rezim yang bersikeras untuk membunuh mereka. Jadi sejauh yang kami, rakyat Iran, tahu bahawa lautan darah antara rakyat Iran dan rezim masih ada. Dan kami masih berlayar melaluinya. Untuk bisa bebas dari rezim ini, kami harus berjuang. Jika kami memang memiliki sekutu seperti Presiden Donald Trump atau Perdana Menteri Netanyahu. Siapa pun yang akan melakukan aksi kinetik terhadap rezim yang bersenjata dan melawan kami serta menyelamatkan nyawa warga sipil, tentu saja itu luar biasa, kami akan sangat menyambutnya. Tapi jika yang disebut pembicaraan diplomatik performatif hanya menjadi wacana dan 40.000 orang 40.000 orang yang diakui sendiri oleh rezim itu. Tapi mari kita selalu ingat, ketika rezim mengatakan sesuatu, kita harus mengalihkannya dengan angka yang jauh lebih besar. Banyak sekali, ribuan orang hanya di Teheran saja yang telah dibunuh. Ini benar-benar, maksud saya, mari kita tidak membahas jumlah pastinya. Rakyat Iran sudah jauh lebih dekat dengan tujuan mereka melawan rezim ini dalam revolusi Singa dan Matahari. Mereka memiliki seorang pemimpin oposisi, putra mahkota Reza Pahlavi, yang bersatu dengan rakyat. Ketika rakyat turun ke jalan, dia melihat kekuatan mereka, dia melihat tekad mereka, dan dia berkata, "Ayo keluar, saya mendukung kalian." Presiden Trump juga berkata, "Ayo keluar, saya mendukung kalian." 40 hari setelah itu, sebenarnya 100 hari, tepat 100 hari setelah toko pertama di Teheran ditutup dan Javad Shah dipanggil keluar. Dan kemudian seminggu setelah itu, setelah pembunuhan puluhan ribu warga Iran, aksi kinetik benar-benar terjadi. Khomeini, pemimpin tertinggi Republik Islam, dieliminasi. Begitu banyak anggota IRGC yang telah menjadi target dan dieliminasi berkat IDF. Jadi, apa yang sedang dihadapi Republik Islam saat ini adalah kehancuran dan kelemahan mereka sendiri. Apakah kesepakatan 60 hari ini yang hanya Tuhan yang tahu isinya akan berlanjut atau tidak? Republik Islam tidak pernah dikenal sebagai pihak yang menepati janjinya sendiri. Jadi, seperti saat-saat ketika ada sanksi terhadap mereka, akan ada transaksi di pasar gelap, dan Republik Islam akan mengisi kantong mereka sendiri. Namun, jika Republik Islam disingkirkan dari panggung, seluruh komunitas internasional akan lebih aman. Rakyat Iran juga akan lebih aman. Sejauh yang saya tahu, sangat mengecewakan melihat kesepakatan seperti itu. Dan istilah diplomasi seperti itu dipermainkan ketika nyawa dan darah rakyat Iran menjadi harga minyak. Tapi saya juga memahami bahwa tekanan internasional yang dihadapi Presiden Donald Trump adalah untuk membebaskan Selat Hormuz dari cengkeraman para mullah yang saat ini menekan pasokan makanan di seluruh dunia dan menembaki negara-negara di sekitarnya. Apakah ada kemungkinan menurut Anda rezim ini bisa berubah? Presiden Trump, dia mengatakan kepada Wall Street Journal terlebih dahulu, sama sekali tidak. Bahkan setelah Presiden Donald Trump mengatakan bahwa ini adalah rezim paling rasional yang pernah mereka hadapi. Jika Presiden Trump
mengalahkan para mullah, mungkin ada alasan strategis di baliknya. Saya tidak akan terlalu memikirkannya. Saya akan melihatnya seperti poker face. Ketika kita membahas apa yang diharapkan akan kita lihat pada hari Jumat di Jenewa, Wakil Presiden J.D. Vance berdiri berdampingan dengan Ketua Parlemen Muhammad Bagher Karibaf, Abbas Araghchi. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada rakyat Iran dan diaspora Iran? Saat ini rakyat Iran merasa cukup ditinggalkan dalam banyak hal, terutama dari segi dukungan. Dari sekutu mereka yang dulu berjanji akan menyelamatkan, namun sekarang penyelamatan itu berubah menjadi kesepakatan nuklear. Jadi situasinya, narasi dalam benak orang Iran adalah bahwa Donald, maksudnya Trump, sama saja dengan Obama. Awalnya dari Trump, jangan jadi seperti Obama. Kamu bersama kami, kamu bersama kami, kamu harus memilih bersama kami atau bersama mereka. Pada dasarnya ada yel-yel yang semua orang tahu di Iran. Obama, Obama, ya Obama, ya Obama. Artinya Obama, Obama, pilih bersama kami atau bersama mereka. Jadi mereka mengubah ini dan mereka berkata, Trump, jangan jadi seperti Obama. Kamu bersama kami kepada Obama, kepada Obama. Dan sekarang jadinya seperti Trump, jangan jadi seperti Obama. Itu benar-benar turun sampai ke situ. Jadi moralnya tidak terlalu tinggi terhadap Presiden Donald Trump saat ini terkait situasi ini. Namun, orang-orang Iran sudah terbiasa dengan perubahan mendadak. Mereka sudah terbiasa dengan ketidakpastian, dan mereka juga sudah terbiasa menghadapi malapetaka sendirian. Jika kami harus menghadapinya sendiri, kami akan menghadapinya sendiri. Lili Mu, senang sekali bisa berbicara denganmu. Sangat penting untuk mendengar perspektif dari diaspora Iran saat ini. Terima kasih sudah bersama kami di I24 News English. Terima kasih sudah mengundang saya. Semoga malam Anda menyenangkan. Terima kasih.